proses penerimaan peserta didik baru di SD. Alhamdulillah kalau jadian tadi kerja orang bersyukur benar. Ya perkara ada suara sumbang-sumbang itu biasa. Iya tak? Jadian tadi ya masa lulus TK kan bisa baca, itu kan angin tuh aja. Ya. Nah ini artinya teman-teman ini jelas sudah sekarang kada tes calistung. Nah nanti insya Allah mungkin tidak akan ada lagi suara yang kayak tadi. Apalah kemarin dia jalan gitu. Ya. Jadi diharap maklum, tidak ada lagi tes calistung. Harapannya juga tidak ada lagi suara-suara sumbang. Masa aja lulus TK kada bisa membaca. Insya Allah kan ada lagi bersuara kayak itu. Nah berikutnya nih, menerapkan masa perkenalan. Aku ini kebiasaan mengajar tuh berdiri gue. Kayaknya aku jadi kardio kan ada gini dulu. Ada. Saya ngajar tuh berdiri memang. Inilah, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Bu, ulun tanya. Pian biasanya masa perkenalan tuh berapa hari? Kalender pendidikan biasanya kita hanya 3 hari. Tapi biasanya selalu kami minta buat pian seminggu. Ya kan? Ternyata sekarang kita diminta 2 minggu. Wah, apaan kita bun? Aduh aktif ala. Ya, bingung ya? Umat lawasnya nang minggu aja kadang-kadang sudah habis, pongkot sudah. Ya, seminggu habisnya pongkot lah. Habisan modal. Mulai dari Indonesia Raya sampai pada negeri sudah habis. Maju meneh. Habis, kadang lagi begawilan lagi. Ada, insya Allah. Nah, nanti apa isinya kita akan buka bareng-bareng. Kemudian menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Baik, kita buka. Ya. Nih ya, satuan pendidikan perlu menghilangkan tes hitung. Ini sudah jelas di sini kan ada. Insyaallah kan ada. Jadi ulun yakin insyaallah Kecamatan Tambang Ulang sudah kada melakukan. Cuma tinggal informasi suara-suara sedikit sumbang itu kita sedikit maklum. Ya. Jadi setiap anak memiliki hak untuk mendapat kelayanan. Nah, masih terdapat anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di PAUD. Tadi makanya kan ada lagi tes calistung. Salah satunya jangan diadakan. Karena ada anak yang jadi ibu tadi yang langsung umur 7 kada ke TK. Tentunya dia tidak semuanya sudah hafal lama dan sebagainya. Ya. Dan tes membaca menulis berhitung itu sebenarnya sudah dilarang melalui ini Bunda. PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sudah jelas mulai dari sebenarnya. Kemudian Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Jelas. Kalian cek aja di internet. Baik, kita lanjut. Nih, ibu-ibu. Apa sih isinya dalam 2 minggu itu? Silakan. Boleh ini contoh-contohnya. Boleh dipotong. Ya. Baik. Pada 2 minggu pertama tahun ajaran baru Satuan Pendidikan, PAUD dan SD memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya. Itu sudah dia lakukan dulu. Ya, tapi kemarin kan cuma seminggu, cuma 3 hari. Ya 5 hari balawasnya. Baru sudah langsung masuk ke tema-tema gitu ya. Nah, ayo dengan masa perkenalan diharapkan peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam berkegiatan belajar. Oke. Satuan PAUD dan SD mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar. Nih, pian disuruh mengenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran, memberikan informasi dan lain sebagainya. Menghargai proses anak yang berbeda-beda. Ya. Karena membangun kemampuan fondasi perlu dilakukan secara bertahap. Fondasi tadi nanti kita akan buka. Ya, isinya kurang lebih itu. Ini contoh-contoh yang bisa pian sebagai dasar untuk pian nanti kembangkan lagi di sekolah. Ya. Kegiatan pengenalan lingkungan belajar. Mengajak peserta didik berkeliling di area sekolah, menjelaskan fasilitas, bla bla bla. Seperti itu. Saya rasa sudah pian lakukan. Cuma ya tadi seminggu selesai. 3 hari gitu, untung apalagi sekolahnya sempit. Dan kalau ada Bu Nopi masih terluas dikit ya kalau misalnya ke sana, ke sini, ke situ. Kawaja di mimit di Bu Nopi. Ini
Nah, mengenalkan kegiatan yang dilakukan mulai waktu anak datang. Nah, ini penting. Iya. Saya berdiri pula. Iya. Siup mulut berdiri, berdiri. Ambil Mbak. Diizinkan, bukan diizinkan awas. Nih, mengenalkan kegiatan yang dilakukan mulai waktu anak datang ke sekolah hingga waktu pulang, sehingga anak terbiasa dengan budaya sekolah. Ini penting. Ibu-ibu, ini penting. Tolong ini diperhatikan. Jangan sampai nanti anak itu kada tahu budaya sekolah. Makanya ini penting. Perilaku, attitude, pembiasaan 2 minggu. Bikin mulai sekarang jadwalnya. Ya. Bikin mulai sekarang persiapan pian sebelum libur. Artinya dipikirkan 2 minggu ngapain aja. Mungkin kemarin hanya seminggu. Nah, sekarang ditambahkan. Itu apa? SOP saya rasa perlu dilakukan. Ya, mulai dari bagaimana anak datang, sambut, bagaimana meletakkan sepatu, bagaimana meletakkan tas, bagaimana training toiletnya, itu diajarkan di 2 minggu itu. Kira-kira mampu ya? Coba ya, supaya artinya anak-anak itu nanti akan terbiasa. Training toiletnya kayak apa? Di mana tempat WC-nya? Di mana tempat cuci tangannya? Di mana tempat buang sampahnya? Dan itu harus konsisten. Gawe itu, ditulis, bikin perencanaannya. Mulai sekarang ini lah. Ya. Nanti banyak libur sudah kadang-kadang awalatan, kada jargon biar ini sudah libur tuh biasanya digawe-gawe alih. Ya kalau yang libur tuh digawe-gawe alih biasanya. Ya benar ibunya ya kamu libur ya semuanya itu turunan deh. Liburnya guru tuh kan pada liburan nangka itu ah. Libur guru itu biasanya tidak nangkul. Makanya bila hari libur full diakali ya, mulai sekarang dipikirkan. Masih ada tempo 2 minggu di training kayak apa supaya artinya nanti liburnya kawa, artinya paling 3 hari 4 hari selesainya libur. Itu. Ini kadang ya kulit dua, tapi nggak ada di sini. Ya Mbak, nggak ada di sini sedikit maksudnya ada. Inggih, nah jadi ini. Fasilitas sekolah dikenalkan, konsisten itu penting karena sikap perilaku kan fondasi itu penting ya. Nih, perkenalan dengan orang tua murid saya rasa juga perlu. Bagaimana orang tua diundang ya, dikasih programnya seperti apa supaya tahu visi misi sekolah pian kayak apa ya. Parentingnya dijalankan, pendidikannya tetap dijalankan ya. Pihak sekolah mengenalkan fungsi dan dari buku harian. Ya penting tidak? Kalau dulu apa buku harian apa namanya? Buku penghubung ya. Ada kan sampai sekarang? Ada WhatsApp group dan sebagainya. Saya rasa itu bisa dilakukan. Oke. Nih Ibu ya. Di grupnya kawan. Iya, WhatsApp group kan boleh. Silakan diatur, dibuat. Kan ibu-ibu sudah nih orang sekolah-sekolah pendidikan di sana sana ya. Satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran ini Bu. Ini tadi 3 poin. Ini poin yang ketiga. 6 fondasi anak. Jadi 6 kemampuan fondasi ini yang harus pian gali. Nih, pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ya. Kemudian keterampilan sosial, bahasa untuk berinteraksi. Bagaimana dia memiliki sosial yang baik, interaksi yang baik, bahasa yang baik. Kemudian bagaimana kematangan emosinya? Dia masih penangisan apa kada? Dia masih apa kada? Ya, untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Kalau anak masih yang ada, bubuan pian juga akan melajari kali. Ada kada? Apalagi masih demaknya. Ya lah, ada mamanya hari kanan, ya lah. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti bagaimana dia memahami kepemilikan, pemahaman literasi, numerasi dan sebagainya ini. Jadi kognitifnya di sini. Pengembangan keterampilan motorik ya, bagaimana dia bisa merawat diri termasuk PHBS, training toilet ini penting. Ya. Terus bagaimana memaknai pembelajaran yang positif. Ini yang harus pian kembangkan. Ya, sampai anak lulus di atas pian tuh ini. Saya kadang ngomong cipi-cipian kadang. Kalau usah gini kesannya. Bosan karena dulu nenek aja dulu penting sampai dulu nenek yang lahan. Aja sampai sini ada yang ditokonakan dulu. Sampai yang tadi dulu. Nah, sini ada yang ditokonakan kah? Atau sudah kah? Apa-apaan tadi sudah lah. Jadi 2 minggu pian siap untuk anak yang akan pian sambut.
Jangan lagi karena begawilan. Apa Bu? Lagi habis nih. Nyanyi apa? Mulai Indonesia Raya pada negeri Garuda Pancasila habis keluar dataan. Apakah habis dah ada lagi? Begawilan. Belajarnya di dalam kelas dia pulang terus-terusan. Ya, mama murid badan di dalam kelas, ya kan mamanya aja, abahnya umpet juga. Sekalinya kayaknya umpet juga, apa kayak apa TK berarti. Nah, muridnya 15 kali 3 ada 45 kali iur perguruan. Nah, supaya jangan sampai terliur, jangan sampai kita kehabisan modal, ya disiapkan dari awal. Ya, hari pertama sampai kedua ketiga sampai. Makanya yang 6 fondasi tadi, maksud ibu tadi harus Rian kembangkan. Nih 6 fondasi ini dikembangkan. Jadi ini contoh-contohnya bagaimana ini bisa diaturi. SOP pembelajaran, SOP kegiatan itu dikenalkan sejak anak masuk. Di lawang sana disambut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih sudah datang tepat waktu. Dari siapa dulu kita? Dari kita dulu mencontohkan. Anak pada bisa salam, oh ya kita dulu bersalam apa ya? Iya kalau Assalamualaikum, padahal tahu ya harusnya ini. Tapi tetap kita mencontohkan. Dengan berjalannya waktu dia akan terbiasa. Silakan, terima kasih anak ibu sudah datang tepat waktu. Nah, silakan nanti sepatunya disusun di sana ya. Itu nanti kan ada guru lagi yang menyambut. Ajarkan. Jadi step by step. Akan terbiasa ya. Oh, yang datang lebih awal sepatunya sebelah bawah, paling bawah sebelah kiri. Konsisten. Oh, kalau mau ke toilet harus antri. Oh, membuang sampah ada di sana. Ketika pembawa suara membuang sampah ada di tempat sampahnya sini. Jangan tempat sampahnya karena hari ini di muka, esok di pintu sana, besok di sana. Nah, ada konsisten anaknya di gampang kan? 2 minggu buat jadwal. SOP itu akan mudah ketika anak-anak sudah dibiasakan. Kerjasama dengan orang tua murid, kerjasama dengan dosen. Baik. Ada yang ditanyakan? Nah ini, keenam kemampuan fondasi tersebut perlu dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 jenjang pendidikan dasar. Nih, jadi ini Ibu, keenam fondasi tadi, ini Ibu, ya, ini dibangun hingga anak nanti sampai kelas 2 SD. Artinya anak-anak itu ini yang diutamakan, sikap perilakunya, ya, keterampilan sosialnya, emosinya, motoriknya, kognitifnya ini dibangun hingga anak di kelas SD kelas 2. Ya. Kita sekarang pakai fase apa? Mau ngomong CP ya. CP kita ada di fase fondasi. Itu kita. Mencapainya kita sampai anak lulus di ada kita. Usia 6 tahun itu lulus di ada kita. Fase fondasi itu ada 3 elemen CP itu yang kita kembangkan. Nah, nanti yang 6 tadi ada lagi yang namanya fase A, itu ada di kelompok kelas 1 dan kelas 2. Fase A itu endingnya itu dia sampai kelas 2 dia baru selesai. Dan ada kaitannya di sini, maksudnya keenam fondasi tersebut dibangun secara kontinu, secara berkelanjutan, gitu. Ya, oke. Saya tidak usah menceritakan itu. Nah sekarang teman-teman coba lihat. Kalau kenapa artinya ada yang tadi tidak ada lagi tes calistung dan sebagainya. Kenapa? Dan sekarang kita lihat di kurikulum Merdeka CP untuk jenjang pendidikan dasar kelas awal sudah disusun secara selaras, teman-teman. Secara selaras dengan PAUD. Coba teman-teman cermati, ya. Coba cermati. Ini CP pembelajaran untuk kelas awal pendidikan dasar mencakup kelas 1 kelas 2 sehingga tidak ada lagi nih, coba diperhatikan. Tidak ada tuntutan anak kelas 1 untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Boleh dipoto, enggak apa-apa.
Silakan dipoto. Ada apa? Silakan. Jadi ini Bunda. Jadi sudah disusun Bun sekarang dengan kurikulum Merdeka tahun ini sudah disusun secara selaras dengan PAUD. Artinya tidak ada rasa takut lagi anak-anak. Ini, jadi CP-nya di kelas awal pendidikan dasar itu, kelas awal itu kelas 1, kelas 2 Bunda. Nah, itu tidak ada tuntutan di sini sehingga tidak ada tuntutan anak kelas 1 untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Tapi apa? Tadi pondasinya yang 6 tadi yang harus dibuatkan. Ya ada di sana kan tadi kognitif bagaimana, fisik motorik bagaimana. Bukan berarti artinya kada sama sekali, tapi bagaimana dia dikenalkan dengan pola yang menyenangkan. Itu maksudnya. Oke? Jadi kurikulum sebelumnya coba Bunda perhatikan, Bunda cermati. Karena ini penting. Dulu nih punyanya SD saya ngomong deh. Kurikulum sebelumnya berbicara begini Bunda. Makanya kenapa dulu anak-anak kita itu Bunda kelas 1, kelas 2 harus sudah membaca teks. Nggak salah kok, guru juga nggak salah kok. Memang ada ini kurikulumnya. Mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera dan lain sebagainya. Ini dulu. Nah sekarang di kurikulum Merdeka bersuaranya begini Bunda. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungan sekitar. Deskriptif. Kalau ini deskriptif dia ada teks. Di sini sekarang dia bagaimana dia memiliki kemampuan secara berkomunikasi. Beda tidak? Beda tak? Makanya teman-teman ya jangan ngambil setarnya orang ya. Kalau sudah SD nggak begini, kita masih ngambil setar. Karena didengar di sana kok Bun dibilangin anak-anak, udah nggak apa-apa. Kita harus pakai fondasi kita yang benar. Selama 6 fondasi itu yang kembangkan dengan baik, saya yakin bukan berarti anak-anak itu tidak mengerti. Dia akan paham bagaimana ketika dia mau minum air Cleo. Dia akan paham karena dengan pola pikir yang menyenangkan. Dek, boleh tahu nggak ini huruf apa, ini warna apa? Itu juga sudah literasi dan numerasi, ada berapa jumlahnya. Tanya sama ibu guru tuh, ya, ibu kom ya. Jadi seperti itu. Matematika juga gitu ibu. Kalau dulu anak disuruh mengurai coba deh, mengurai sebuah bilangan asli ya sampai 99, coba bayangkan. Sekarang pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan. Dia paham, gitu loh. Kalau orang ngomong 1 berarti barangnya 1. 2 berarti bendanya 2. Makanya kalau di TK Bunda mau izin, Bunda di TK itu kalau ngajari anak-anak itu dari yang nyata ke yang abstrak. Jangan kebalik ya. Dari yang paling terlihat sampai ibaratannya paling bahasanya kayak itu. Mungkin balik kalian. Ya, dari yang paling gampang ke paling sulit. Gitu. Ya, dari yang terdekat sampai yang terjauh. Yang parah-parah dulu. Apalagi sekarang. Misi-misi sekolah impian itu kan kalau bisa kan harapannya karakteristiknya itu kan mendekati. Kan kalau kita lucu, kadang-kadang misi-misinya sama aja, karakteristiknya sama gitu ya. Gak apa-apa. Karena yang penting sudah terakreditasi semuanya ya Bu Rupiah. Nah, diharapkan nanti pian-pian membuat OSP-nya juga nanti lebih mendetail lagi. Lingkungan belajar, lingkungan sekolah ini lebih ditelaah lagi gitu ya. Baik. Nah, nih. Yang siapa biasanya nih? Siapa ya? Ampun kita loh rencek nih. Ada papa pakai saja. Iya kan dah? Yang ampun kita kalau ini nih. Ada. Kata kabun. Ini ya juga orang. Nah, ini sekarang ini di SD begini. Loh, kan SD sekarang itu diharapkan selaras dengan TK sampai kelas 2 Bunda. Makanya tadi Ulun bilangkan di kurikulum tadi nih, pertahankan dulu deh. Nih. Ini loh jam, ya. Ini jam artinya harus dekat. Kalau dulu mungkin
mungkin begini. Jadi kenapa jadi anak-anak sampai suruh baca bukunya sekandel-kandel gitu? Ya karena ada ini. Nah sekarang ini. Nah contohnya nih, buku teks kurikulum Merdeka sudah dikurasi nih, dikurasi. Artinya sudah disesuaikan. Sehingga anak tidak perlu bisa calistung saat masuk kelas 1 ya, pada jenjang pendidikan dasar. Hanya mati. Ya nggak apa-apa Bun, itu kan kemarin. Nggak apa-apa. Iya Bun. Iya, izin Bun, kalau kemarin kita dimaklum ya Bun, karena kan tuh fenomena kemarin itu memang sesuatu gitu ya. Jadi berharap dan berdoa, artinya dengan adanya transisi PAUD SD ini, tim dari Dinas Pendidikan termasuk kami, termasuk teman-teman SD, tim SD itu sudah mencoba nih, mudah-mudahan nanti di depan tidak ada lagi gitu. Kalau mungkin kemarin masih ada praktek-praktek yang agak sedikit melenceng, kita oke lah, kita maklum. Karena lagi ibaratnya nasi sudah jadi ya. Iya betul. Jadi artinya itu kemarin kan Bu, kita oke lah sudah. Artinya semoga harapannya nanti di tahun ini, tahun ke depan tidak ada lagi. Artinya kalau untuk anak SD seperti ini lumrah. Ini kan punya TK nih, Pian TK seperti ini kan Rancak. Senangannya Pian kan begini ini kan, garis. Senangannya Pian kan gitu kan. Nah, ini buku kurikulum Merdeka menyertakan gambar visual. Jadi artinya apa? Tidak menyiratkan bahwa peserta didik kelas 1 itu sudah harus bisa membaca. Nah, ini TK sudah seperti ini. Di SD seperti ini sekarang harapannya. Bukan harapan lagi Bun, karena kan kurikulum Merdeka bersuara begitu. Bukan saya yang ngomong. Gitu ya Bun ya. Sama kayak gini juga ada kita di TK tuh. Menarik garis. Ini ini gambarnya 4 ke 4 gitu kan. Makanya TK juga harus menyesuaikan, itu bukan tidak boleh, tapi kan kita juga bagaimana pola kita. Sekarang SD seperti ini, itu loh maksudnya Bu. Oke. Nih. Ini ya Bun. Satuan pendidikan perlu merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi ini. Harus menyenangkan Pian. Jadi kalau Pian di wadah Pian ada 2 tahun, di SD kelas 1 kelas 2 ada 2 tahun. 4 tahun, 6 fondasi tadi yang pendidikan. Pembelajaran aktif dan eksploratif. Membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaksi positif yang membangun percaya diri anak. Ini di Pian. Di SD kelas 1 kelas 2 juga diharapkan demikian. Kalau di Pian, ini Pian gawi, insya Allah nanti di SD juga sudah akan menggawi juga. Makanya kita jangan curi start. Ya. Hasil asesmen dipergunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Hindari melakukan pembandingan dan pelabelan kepada anak. Masih seneng banding-banding ke? Bu Tati sama Bu Asi sama Bu Novi itu beda. Ya iyalah beda. Sama-sama perempuan sih tapi gitu kan maksudnya ya. Hasil asesmen itu dipergunakan sebagai dasar untuk pembinaan individu. Ya, usahakan tidak ada labeling, nggak boleh. Ya, kalau di TK sudah disampaikan jangan ada labeling, tidak boleh ya. Habis itu soalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Kemudian laporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua ya saat pelaporan apa tuh? Hasil belajar. Sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu penguatan. Dengan demikian anak terdampingi di satuan pendidikan maupun di rumah. Perlunya kerjasama. Laporkan, sampaikan kepada orang tua apa yang sudah dia mampu, apa yang masih belum dia mampu dan perlu ditingkatkan. Terus laporan untuk kegiatan pembelajaran anak itu adalah sifatnya rahasia. Jangan diumbar di wadah orang lain. Nah, ampun ibu anaknya ibu nenek, nah lo umbar kepada ibu sebelah itu kada boleh, itu attitude-nya kada boleh. Oke, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Teman-teman nanti usahakan buka PMM-nya, karena di PMM sudah kita disiapkan oleh pemerintah bagaimana menjalankan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ada alat bantunya, ibu buka di PMM-nya. Di PMM itu artinya di sana teman-teman silakan unduh sendiri supaya terbaca. Oh ini Ibu Yayu, oh ini Ibu si A, si B, si C yang sudah mengunduh materi gitu. Jadi lebih keren lagi. Oh ternyata PMM itu baru tak buka sudah setahun yang lalu misalnya. Kan ketahuan gitu ya. Atau oh lupa sudah ID pembelajarannya ketika lagi gitu ya. Ya jadi seperti itu saya rasa. Nah sekarang kenapa ibu-ibu, kenapa kok saya nggak nanti aja deh gitu ya. Tadi yang pertama sudah terjawab, karena pian harus menerima anak yang datang. Anak yang datang pian kudu siap sudah. Satu. Yang kedua, kenapa pian harus melepas anak orang? 2 minggu ini sebentar lagi sudah anak melepas, betul nggak? Apa yang bisa pian kasih kepada mereka? Ini yang penting. 2 minggu ini pian ngapain aja? Karena yang 2 minggu ini anak pian lepas, pian kasih ke SD. Nah seperti apa persiapan pian, anak pian ini diluluskan ke SD, nah kayak gimana? Sudahkah 6 fondasi tadi, sudah kemampuannya sudah pian gali? Sudah siapkah mereka? Kira-kira itu maksudnya. Ya, boleh ibu-ibu bikin aksi nyata, nanti boleh main-main ke SD terdekat. Nah kebetulan sih di SD Oke. Boleh ibu-ibu nanti boleh berbincang sama kepala sekolah SD terdekat aja, izin, pamit, mungkin aksi nyatanya kepingin supaya anak-anak TK pian ini jangan sampai takut ke SD. Dia semangat kepingin sekolah SD nih. Gimana caranya? Boleh pian ajak anak-anak berkunjung ke SD terdekat. Pastinya dengan izin, dengan matur kepada kepala sekolah. Tapi yang diajak maaf ya, kelas B tidak, kelas A tidak usah, cukup kelas B saja. Ya, boleh nanti matur dulu atau bikin surat atau kayak gimana, silakan aksi nyata berpian, silakan. Jadi sehingga apa? Sehingga nanti orang tua juga ikut terlibat juga, orang tua yang di TK. Oh iya, ini SD terdekatnya, dan anak akan senang. Mak tadi ulun dibawa ibu guru mak ke SD Anus itu. Nah tadi berkawan sama kakak-kakak, misal. Ada sebuah kebanggaan mereka untuk masuk ke sekolah dasar supaya menyenangkan, tidak takut lagi. Silakan, itu aksi nyata berlian. Ya PMM-nya nanti dibuka. Nih, ya, nggak usah ya saya rasa. Oke, nih ya, dibaca saja. Orang tua, masyarakat dan mitra pendidikan perlu mendukung gerakan transisi PAUD SD yang menyenangkan dengan cara. Nih sudah. Orang tua dan masyarakat. Nih boleh nanti dibuka di sini. Aksesnya silakan dipoto, boleh. Ya, di bloklet boleh, silakan dipoto saja ya, silakan. Nih gambarnya nih apa nih kira-kira nih? Ini Pak tutup deh nyaman. Anak di sudah. Silakan. Apa nih maksudnya, isyaratnya nih? Dari kisah tadi tuh. Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak bisa mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke SD agar peserta didik PAUD dapat terus melanjutkan prosesnya untuk mendapatkan kemampuan fondasi saat jenjang SD. Ya, peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, gambarnya ini kira-kira apa isyaratnya nih? Senang, ini ada transisi, dia naik jembatan. Di jembatan inilah teman-teman menyiapkan. Gitu loh. Ini di PAUD, biar sudah kasih 6 fondasi. Ini di jembatan sini sudah mulai bahagia nih, seneng nih. Karena mau ke SD nggak takut lagi nih, karena Bu Yayu sudah mengajar nih ke SD terdekat nih. Ya, nanti silakan aksi nyatanya. Ya boleh. Nanti boleh di hotel, boleh dikirim, silakan. Ya, nanti kirim aja ke wadah ulun atau kemana kata seraja ya. Nah baru ke SD kelas awal disambut sama bapak SD atau ibu SD dengan bahagia, begitu maksudnya. Jadi tidak ada rasa takut lagi. Jadi teman-teman kalau sudah di SD tidak ada calistung, artinya tidak ada tes calistung, kita ya jangan ambil startnya orang. Minimal teman-teman bagaimana menyenangkan untuk anak-anak. Ya bukan berarti tidak boleh menghitung begini, nggak boleh, boleh tetap silakan ajari anak menghitung, ada barang, ada benda, itu yang pasti. Ya. Jadi bukan yang BABA, JUJU, bukan, ya.
Ya nang dibaca apa misalnya CACN keikir gelas atau apa CLCLLN ana selawar. Inge. Jadi kalau anak PAUD, anak TK itu kan membaca gambar ya. Jadi kalau anak sudah siap membaca gambar, siap dengan warna-warna dan sebagainya, saya rasa itu mereka udah siap gitu ya. Jadi kalau mau minum apa segala suruh aja, sambil main-main begitu. Jadi kalau main-main itu saya rasa tidak ada yang merasa terpaksa. Jadi kita pelajari lagi bagaimana